Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ini. Insya Allah yang baris depan nih masuk surga semua nih. Baris 2 juga ya, baris 3 juga. Sampai baris yang paling nyender di belakang tuh, masuk surga semuanya. Ya, insya Allah hari ini yang hadir, Allah mudahkan rezekinya, Allah angkat segala kesulitannya, Allah kasih kemudahan dalam setiap urusan, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang lagi nggak punya uang, Allah kasih uang. Yang lagi punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Banyak yang punya hutang ini. Banyak ya. Rumus melunaskan hutang tahu Bu? Bayar, benar ya. Nggak ada cara lain, bayar ya. Sama sedekah. Nah, sedekah nanti katanya ada dari panitia yang bagi ibu-ibu yang ingin bersedekah silahkan ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai kita doakan nih, kita baca Al-Fatihah ya Bu ya, boleh ya? Kepada Ibu Saripah binti Haji Aka, kemudian kepada Ibu Qori Maimunah binti Edi Sukarma, dan satu lagi Bapak Cere Santibi bin Haji Hasbullah, dan Ibu Ningsih binti Bapak Aceh. Dan kepada siapapun yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan juga kepada kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Amin. Baik, hari ini senang sekali pertama kali saya hadir di sini Masjid Siti Ruqayyah. Masya Allah, ibu-ibunya ini sangat ceria. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Ibu umur berapa? Saudara sama saya, Masya Allah. Dari Bu Rahayu, ya benar ya itu mertua saya. Dari Ibu siapa ini? Kebon Jahe ini semua ini, Masya Allah, ya. Umur berapa Ibu nih, umur berapa? 64, Masya Allah, awet muda. Kayak 63 Ibu. Iya, itu mertua saya, betul. Saya orang Bogor Ibu, mertua, iya tinggalnya di situ, cuman mertua dari Bogor, betul ya, senang banget. Ada lagi? Siapa lagi yang saudara saya di sini? Ya, saudara seiman, betul. Iya semua saudara, ya jadi nggak apa-apa ngaku saya saudara, betul. Ya, oke ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang menjadi, sebenarnya bukan muslim tangguh ya, karena ini perempuan semua ternyata hari ini. Ya, menjadi muslimah yang tangguh. Ya, apakah ibu-ibu sudah menjadi muslimah yang tangguh? Insya Allah. Apakah banyak masalahnya ibu-ibu? Banyak. Kelihatan dari mukanya Bu. Banyak, ini paling banyak kayaknya. Memang masalah itu adalah keniscayaan. Iya. Namanya hidup pasti penuh dengan masalah. Kalau ibu sudah tidak mau ada masalah, berarti mau mati. Iya. Sudah siap ibu mati? Belum. Masih pengen makan ini kan, combro. Masih pengen minum, makan bakso, bajigur, makan apa lagi? Nasi liwet. Minimal kalau kita makan seblak, kita lupa masalah kita.
Udah selesai makan, inget lagi. Ya memang itulah kehidupan. Ya, dan semua nih Bu, semuanya nih. Ada berapa orang di sini? 2.700 orang ya. Nah, punya masalah yang beda-beda. Ibu Endah juga pasti punya masalah. Ibu siapa namanya? Nia punya masalah. Ibu Titi, Yeti juga punya masalah. Karena memang itulah janji Allah. Ya, walana ba'luwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kalian ya bisyai. Apa itu bisyai? Sedikit. Dengan sedikit ketakutan, sedikit kegalauan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan makanan, sedikit kehabisan gas LPG. Pasti. Tapi apa akhir ayatnya? Wabasyiris sabirin. Sabar, sabar Bu. Sabar aja. Dikasih ujian sama Allah, kita sabar. Tapi tentu sabarnya bukan hanya tidur gitu ya, enggak. Ya dan di atas nih ibu-ibu. Halo. Ya jadi sabarnya juga bukan hanya sabar yang pasrah. Ya, tapi sabar yang berserah. Beda. Ya, pasrah dengan berserah beda Ibu. Pasrah kita sudah tidak ada usaha lagi. Pasrah tergeletak di kasur ya. Tapi kalau berserah kita menyerahkan masalah kita kepada Allah sambil kita mencari solusinya. Nah itu bedanya. Ibu ya. Jadi kalau ada masalah kita harus berserah. Tidak boleh pasrah. Ya. Berserah kepada Allah, kita terima dulu masalahnya baru kita mencari solusinya. Nah inilah yang Allah sampaikan, wasta'inu bis sabri was salat, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan satu sabar, yang kedua salat. Ya, jadi dua ayat ini berkaitan Bu. Mohon kepada Allah melalui sabar ya. Maka di ayat yang sebelumnya tadi wabasyiris sabirin, maka Allah akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, jadi sabar, ada masalah apapun sabar. Dan setiap orang pasti Bu akan diuji dengan sesuatu yang paling dicintai atau disayangi olehnya. Ada yang diuji oleh anak Bu. Karena mungkin ibu terlalu sayang sama anak. Anaknya diuji. Apakah hanya ibu yang diuji anak? Tidak, zaman dulu juga ada. Nabi Nuh ya, diuji sama anaknya kan? Nabi Nuhnya beriman, tapi anaknya tidak mau beriman. Diuji oleh anak. Ada juga yang ujiannya istri Bu. Siapa Bu yang jadi istri? Nabi Ayub diuji. Nabi Ayub itu saudagar kaya raya Bu. Ini kalau di Bogor paling kaya sekota Bogor nih. Ternaknya banyak Bu. Anaknya 12. Istrinya berapa? Lebih dari satu pokoknya ya. Tapi Allah uji dengan penyakit. Penyakitnya penyakit kulit yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, sampai akhirnya diusir sama tetangganya. Lalu 12 anaknya itu meninggal semuanya Bu, bayangkan. Istri-istrinya meninggalkan semua. Karena jatuh miskin. Kasihan emang jadi laki-laki Bu ya. Kalau lagi kaya ditemenin. Bu, lagi menderita ditinggalin. Nah iya, ibu lebih pinter gitu. Kalau lagi bawa duit disayang. Lagi gak bawa duit? Sama semua berarti ya Bu ya. Ya, nah sama kayak Nabi Ayub ini. Ya kan, lagi gak ada duit. Ditendang istri ya.
Nabi Ayub akhirnya apa? Pindah mengungsi ke, ya mungkin kalau di Bogor ke daerah mana ya, misalkan puncak kali ya, udah di puncak pas gitu ya, di ujung gitu ya. Ini pengalaman berarti ini ya. Ya, akhirnya tinggalkan sama semua anak-anaknya Bu, sama istrinya juga. Iya, Nabi Ayub, Nabi. Ada lagi yang diuji sama suaminya Bu. Siapa namanya Bu? Siti Asia. Siapa nama suaminya Bu? Suami ibu seperti Fir'aun? Nah, ada? Nggak ada ya? Berarti masih ringan ujiannya Bu. Kalau suami ibu seperti Fir'aun ya, nama suami ibu tuh yang ada dalam Al-Quran mungkin. Iya. Berarti ujian itu adalah keniscayaan. Dan setiap dari kita pasti akan diuji, pasti. Jangan menganggap, wah saya sering datang ke majelis taklim, pasti Allah nggak nguji saya. Bisa jadi kesombongan itu yang akan menjadi ujian. Oh saya selalu sholat 5 waktu, nggak mungkin Allah nguji saya, pasti akan diuji. Dan ujian itu adalah tanda cintanya Allah. Jangan pernah menganggap ujian adalah tanda keselnya Allah, enggak. Tapi ujian adalah love language-nya Allah. Ujian adalah tanda cintanya Allah. Ujian adalah tanda bahwa kita seorang hamba dan Allah adalah Rob kita. Sehingga pada saat diberikan ujian, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat berharap selain hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ujian itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita, enggak. Kalau kita beranggapan seperti itu, karena wah Allah kayaknya nggak sayang sama saya nih, saya dikasih ujian terus. Coba ibu bayangkan betapa orang-orang soleh zaman dahulu, para nabi, para rasul ya, mereka diberikan ujian yang paling berat Bu. Betul nggak? Ujian paling berat itu siapa? Para nabi dan rasul. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh terdahulu. Setelah itu siapa? Jamaah masjid Siti Ruqoyah Bu. Jadi ibu di level ketiga nih Bu. Ya kalau kerjaan yang ngeluh aja, aduh ya Allah, saya pengen mati aja ya Allah. Jangan Bu, jangan bebannya mau mati aja. Emang udah yakin pahalanya udah banyak Bu? Emang yakin tuh ngegosipinnya udah selesai tuh? Ya, saya mana tadi? Ujian ya. Ujian adalah tanda cinta Allah. Love language-nya Allah. Semakin seorang diuji, maka semakin Allah sayang sama kita. Betul. Tapi apakah hidup itu isinya ujian terus? Enggak. Emang ibu isinya nih berapa tahun? 40 tahun hidup emang nangis terus tiap hari ibu? Enggak, bener enggak? Ini masih ada ketawa-tawanya ibu ini. Padahal ujiannya berat ini. Ibu siapa namanya? Bu Nurjana, Masya Allah. Nur Jannah, cahaya surga. Insya Allah ibu jadi cahaya surga bagi keluarga ibu ya. Dari bajunya sih udah glowing banget ini. Udah bercahaya banget ini insya Allah ibu ya. Punya anak ibu? Berapa anaknya? 4, Masya Allah. Suami? 1 ya? Oh iya. Kirain tukar tambah ya. Cucu belum ya? Oh cucu 4. Oh anak 4, cucu 4. Oh Masya Allah. Bagaimana hidup ibu selama ini pernikahan? Bahagia terus atau sedih terus? Alhamdulillah. Berarti kan berputar ya Bu ya. Kadang sedih, kadang senang, wajar. Karena memang seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti hidup itu berputar. Antara episode kemudahan, episode kebahagiaan, episode kesenangan dengan episode
kesedihan, kekecewaan, kegalauan, pasti. Tapi Allah juga katakan tidak mungkin hidupmu akan kecewa, terus sedih, terus sengsara, terus nggak mungkin. Tapi nggak mungkin juga hidupmu seneng, terus ketawa, terus nyengir, terus ya nggak mungkin. Pasti Allah pergilirkan. Tapi Allah juga sampaikan kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kata al-usri dibersamai dengan kata yusra. Ya. Dan ini indahnya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ya, kaidah alif lam itu menandakan isim ma'rifah atau kata benda atau kata kerja yang spesifik. Usri dengan alif lam berarti spesifik ya. Sedangkan kata yusra itu tanpa alif lam. Berarti namanya isim nakiroh atau kata benda atau kata sifat yang general, Bu. Berarti luas maknanya. Maknanya apa? Di setiap satu kesulitan yang spesifik, maka Allah berikan kemudahan yang general. Bayangkan ya. Jadi jangan khawatir, setiap kali kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan kesukaran, maka Allah bersamai dengan kemudahan. Ya, kata usri dengan alif lam spesifik, kata yusro tanpa alif lam. Maknanya setiap satu kesulitan maka akan ada dua kemudahan. Itu, Bu. Anak siapa itu? Ya. Jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu ya. Ini yang nyender-nyender nih, yang masalahnya berasa ringan di dunia ini ya. Hah? Jangan menyender ke tembok, tapi menyenderlah ke Allah. Nggak bercanda, lanjut nyender lagi. Ya. Langsung gini tadi dia ya. Ini tawa mulu, ibu awet muda ibu ya. Umur berapa ibu? Umur berapa? Wah saya ditanya ini umur ya saya ya tentunya ya. 28 ini. 28 cucu 4 gimana caranya? Sehat-sehat terus ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, jadi kita bicara tentang ujian ya. Menjadi seorang muslimah yang tangguh ya, harus tahan dengan ujian. Dan ibu-ibu ya, muslimah-muslimah ini ternyata zaman dahulu ya, muslimah-muslimah hebat, wanita-wanita hebat, itu ujiannya juga Masya Allah. Kalau hari ini ada yang masih galau karena jodohnya belum datang, ada? Ini belum datang jodohnya. Udah apa kadaluarsa? Ya, kalau yang masih galau jodohnya belum datang ya, masih suka uring-uringan, kemana pangerannya belum hadir, masih suka garuk-garuk tanah ya, menggalaukan jodohnya yang hadir, maka lihatlah Siti Aisyah, Sayyidah Siti Aisyah ya, atau Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Maryam ya. Itu ujiannya Masya Allah. Sayyidah Siti Asiyah juga ya. Siti Aisyah ya, tidak memiliki anak sampai akhir hayatnya Bu. Tidak punya anak. Ada di sini yang belum dikaruniai anak? Ya mungkin ada ya. Nah, insya Allah nanti diberikan yang terbaik Ibu. Insya Allah benar. Tapi kalaupun Allah berkehendak lain Ibu harus ikhlas. Sayyidah Siti Aisyah itu tidak punya anak, tapi dia menjadi perawi ya, hadis nomor 4 kalau tidak salah. Merawikan kurang lebih 2.200 hadis Bu, bayangkan. Karena akhirnya tanpa anak mungkin beliau memiliki ladang ibadah yang lain karena tinggal bersama Rasulullah ya kan. Akhirnya setiap apa yang dilakukan Rasul itu kan menjadi sebuah sunnatullah, sebagai sebuah sunnah Rasul ya kan. Akhirnya sebagai sebuah hadis. Ada lagi Sayyidah Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah
baru menemukan jodohnya yang paling dicintai itu di umur berapa? 40 tahun. Ya, jadi kalau tadi masih galau, belum punya pasangan, ya. Kalau umurnya masih 27, 28 nggak apa-apa. Even udah 38 nggak apa-apa. Mungkin jodoh kalian baru lahir. Tua banget ya. Ya, Bunda Siti Khadijah juga bercerai berapa kali? Atau berpisah dengan suaminya 2 kali. Yang pertama meninggal, yang kedua berpisah ya, bercerai. Jadi memang semua sudah ada contohnya. Siti Asiyah, contoh punya suami yang sangat zolim. Udah ada contohnya. Jadi semua itu sudah ada contohnya, Bu. Dan pasti ya, pasti Nabi katakan setiap yang terjadi pada hari ini itu pasti sudah terjadi di masa lampau. Makanya Islam mengajarkan untuk kita belajar dari sejarah. Karena apa yang ibu alami hari ini sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Yang saya alami, yang ibu alami, yang semua alami itu semuanya sudah ada sejak zaman dahulu. Gitu. Ibu sedih ditinggal suami, sudah ada zaman dulu. Wanita sedih ditinggal suami, bahkan bukan hanya ditinggal, dibunuh, Bu. Siti Asiyah itu meninggal di tangan suaminya sendiri. Gitu. Ya. Bunda Maryam juga bayangkan punya anak tapi nggak punya suami. Apakah itu bukan ujian, Bu? Ujian, Bu. Bagaimana kalau itu terjadi di Bogor misalkan, Bu? Ada seorang ibu-ibu ya nggak punya suami tiba-tiba melahirkan. Heboh nggak, Bu? Heboh. Ratu-ratu gosip di Bogor keluar semua itu. Ya kan? Heboh. Apalagi tiba-tiba makanan datang sendiri ke rumahnya ya. Heboh, Bu. Tapi ya itu tadi, semua sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Udah. Dan setiap ujian ini spesifik nih. Ya. Ibu Yeti ya? Nurjana kok lupa. Ibu Cahaya Surga ini ya spesifik, meskipun senyum terus gitu pasti Allah kasih ujian ya. Tapi ujiannya pun yang sanggup diangkat bebannya oleh Bu Nurjana. Iya. Beda kapasitasnya kan Bu Nurjana ini. Kapasitas mengangkat beban, ya kan? Ya kan, sama dengan misalkan dengan Pak siapa namanya, Pak? Maaf. Hah? Pak Mujan. Ya, Pak Mujan juga pasti punya ujian ya, Pak, hidupnya pasti. Pak Mujan kapasitasnya misalkan 50 kilo. Bu Nurjana ini berapa ini ya? Ya, beda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ujian di luar batas kemampuan. Ya udah. Pasti, Bu, tanggung. Tapi berat banget nih Pak Ustadz, udah gak kuat, mau mati. Pasti kuat, pasti kuat. Kuat itu karena kita bisa. Allah yakin kita bisa. Tapi kan kadang manusia sendiri yang gak bisa. Ya. Makanya tadi caranya kan ada 3 ya, 3S ya Bu ya. Hari ini kita belajar itu. Yang pertama tadi sabar ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Itu yang pertama. Ya tadi kita sudah bahas ya. Sabar itu bermakna kita menerima. Acceptance, Bu. Ibu punya masalah, jangan dilawan dulu, Bu. Terima dulu. Resapi dulu. Misalkan tiba-tiba nih. Pasti kan sering, Bu, misalkan saya kayaknya nggak pernah melakukan ini, kok tiba-tiba dapat ujiannya ini. Misalkan gitu ya, Bu ya. Misalkan. Ya segampang misalkan tiba-tiba anak kejedot gitu, Bu. Itu ujian kan, Bu. Kejedot, kepalanya benjol ya. Akhirnya, atau jangan kepala deh, kasihan. Tangannya dia main bola atau keserempet deh. Nah, keserempet pahanya anaknya. Akhirnya keluar biaya masuk rumah sakit. Bagi ibu ya itu tentu mungkin itu sebagai ujian, ya kan? Pada saat misalkan lagi berjuang ekonomi, tiba-tiba anak masuk rumah sakit, keluar biaya yang besar, 1,5 juta misalkan hanya untuk biaya operasi keserempet besar.
Terus ibu mengeluh sama Allah, ya Allah kan engkau tahu saya nggak punya duit ini. Kenapa tiba-tiba anak harus keserempet, kenapa harus keluar uang lagi, keluar biaya lagi. Nah, yang pertama kali harus ibu lakukan adalah acceptance, menerima. Oh ya udah ya Allah, baik kalau memang ini baik untukku, kalau memang ini untuk membersihkan harta-hartaku, kalau memang ini untuk menjadikan anakku menjadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi, maka ya udah. Jangan malah anaknya dimarahin, Bu. Kamu ini ya gitu biasa kan ya. Ibu-ibu suka merepet kan, Bu. Karena kan kapasitasnya kan 20.000 kata sehari, Bu, ya. Jadi kalau belum dikeluarin itu belum puas gitu. Padahal ya, seorang ibu itu kata-katanya adalah doa. Iya, hati-hati. Kalau marah sama anak boleh, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Kamu ini bandel banget. Kamu ini nakal banget. Jangan. Ya. Tidak ada anak yang nakal, Bu. Nggak ada. Adanya anak yang kurang perhatian. Anak loncat-loncat, ya, muter-muter, narik-narik baju mamahnya. Itu karena apa? Kurang perhatian. Tidak ada anak yang bodoh. Adanya anak yang belum diberi tahu. Makanya seorang ibu, ya, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Makanya anak itu kan amanah. Maka harus dididik, harus disayang, harus diperhatikan. Ya, jadi tidak ada, jangan menyebut kata-kata, wah anak saya nakal, anak saya bodoh, anak saya hyperaktif, nggak ada. Ibu tahu nggak, ada orang tua ya yang harus membayar mahal hanya untuk anaknya bergerak, Bu. Ya. Coba. Ya, mungkin di antara saudara kita ada tuh. Anaknya tuh bahkan berbicara aja kan, mohon maaf ya, susah kan, Bu. Sampai di terapi puluhan juta, ratusan juta hanya untuk anaknya bisa bicara. Bayangkan. Nah, kalau ibu sudah dikaruniai anak yang lincah, yang ceriwis gitu ya, Bu ya, yang seneng ngomong, jangan malah disuruh diem, disuruh mingkem. Jangan, Bu. Ya, itu adalah rezeki dari Allah. Iya, bersyukur. Gitu, dicubit kan, nggak gemes. Ya. Sebelum ibu mencubit anak ibu, coba ibu cubit ibu sendiri gitu. Ya, jadi harus bersyukur. Ya, sabar, pokoknya harus sabar. Bersabarlah, ya. Nah, yang kedua, rumus yang kedua, menyelesaikan masalah menjadi muslimah tangguh akhir zaman, ada di ayat yang sama, wasta'inu bis sabri was salat. Salat, Bu. Salat sehari berapa kali, Bu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu sholat 5 waktu? Insya Allah. Ya. Ibu mau masuk surga? Yang belakang mau masuk surga? Mati dulu. Masuk surga bagi seorang perempuan itu gampang. Benar gampang. Ada 4 syaratnya. Ada berapa, Bu? 4. Ini dari hadis ya. Boleh dicatat? Ya. Rumus masuk surga ya. Idza shalat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Ya, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, ibu nggak perlu sholat yang lain. Ibu nggak perlu sholat sunnah yang lain, cukup sholat 5 waktu. Ya. Yang kedua, berpuasa Ramadan 30 hari. Ibu tidak perlu puasa yang lain, puasa-puasa sunnah yang lain. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Apa yang dikatakan kepada wanita ini? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta.
Ibu boleh pilih pintu surga manapun yang ingin dimasuki. Bayangkan, enak kan Bu? Enak. Dari 4 tadi, mana yang paling berat Bu? Taat sama suami. Waduh, ini emang ada potensi-potensi melawan semua. Ya memang ya, itu juga ujian ya Bu ya, suami ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa ibu pilih dulu waktu itu suaminya? Nggak ada pilihan. Ya, suami yang sekarang menjadi suami ibu adalah takdir terbaik yang Allah kasih. Bener. Kekurangan ibu dilengkapi oleh suami ibu. Kekurangan suami ibu yang bisa melengkapi hanya ibu. Suaminya Ibu Nurjannah yang bisa melengkapi kekurangannya Ibu Nurjannah. Bukan Ibu Susi, bukan Ibu Rita, Ibu Nur. Ya. Begitu juga memang menjadi seorang istri itu pasti akan penuh dengan ujian. Pasti. Tapi memang itulah kehidupan. Karena menikah itu kan ibadah paling panjang. Paling lama Bu. Ibu menikah umur berapa Bu Nur? 18. Masya Allah. Itu lagi SMA kali, pulang sekolah langsung ya Bu ya. Pulang sekolah 18 tahun dong, kelas 3 SMA. Pulang sekolah langsung dinikahin. Sekarang berarti umur pasti udah ini ya, mungkin 40-an ya insya Allah. 50 ya, 40-50 lah. Nah, memang itu adalah ibadah paling lama. Tapi enak banget Bu, apapun yang ibu lakukan dengan suami, itu nilainya ibadah. Ibu colek-colekan, ibadah enggak? Ibadah. Ibu menyenangkan hati suami, bawain teh hangat pagi-pagi, ibadah enggak? Ibadah. Suami ngebelanjain ibu di Indomaret, ibadah enggak? Ibadah. Kemudian ibu gitu deh ya, sayang-sayangan, adegan-adegan dewasa gitu, itu ibadah enggak? Ibadah Bu. Jadi kalau suaminya ngeselin, ya udah sabar aja Bu. Jangan dikit-dikit, oh, saya mau cerai, jangan ya. Udah selama suami ibu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak memerintahkan kepada dosa, menjalankan ibadah, menjalankan kewajibannya mencari nafkah, meskipun belum maksimal, udah nggak apa-apa. Ya masalah-masalah kecil udah Bu. Kalau masalahnya cuma perkara suami naruh anduk di kasur gitu ya Bu ya. Biasaan ya Bu ya, emang iya. Ngeselin. Laki-laki tuh ngeselin Bu, bener. Makanya saya juga gak mau sama laki-laki Bu. Ya, TV lupa matiin ya Bu. Kaos kaki main lempar. Ngambil baju di lemari dari yang paling bawah ditarik ya. Betul ya Bu ya? Iya. Coba apa lagi Bu, biar saya tahu juga sih. Lupa naruh barang, ini marahin kita. Mana kunci motor nih? Nggak tahu ya, kan kamu tahu. Kan ini, taunya di kantong sendiri. Ya itulah suami Bu. Iya. Jadi, dan sama Bu. Mungkin kan ibu nih menganggap suami ibu adalah ujian terberat hidup ibu. Ibu kan ya? Iya. Mungkin suami ibu pun menganggap ibu adalah ujian terberat bagi dia. Berat banget ini. Ya, tapi kan laki-laki tidak bercerita Bu. Diem. Toto gila aja Bu. Toto kawin lagi. Iya, tapi kurus. Iya wajar. Iya. Bu Nur nih bahagia terus, kan gak ada masalah nih keluarganya nih ya. Kayaknya bahagia terus insya Allah ya. Majelis, iya. Saya belum tahu suaminya seperti apa bentukannya nih. Kurus ya? Iya. Stres itu Bu. Ngebatin ya. Enggak. Nanti Bu Nur nih kita kasih hadiah nih, disebut terus namanya ya. Ingetin ya. Ada nanti aku kasih. Nanti minta ini ya.
Ya kan takut disebut terus namanya nanti nggak berkenan, kita didoain lagi kan. Oke, jadi sholat ya. Tadi kita kembali lagi ke sholat. Ya. Ibu, masjid ini Bu, kalau nggak ada kipas angin Bu, masih bisa berdiri nggak Bu? Masih. Nggak ada AC, masih bisa berdiri nggak? Nggak ada jendela, masih bisa berdiri nggak? Tapi kalau nggak ada tiangnya Bu, nggak bisa. Itulah sholat. Nah, fondasi keimanan dan keislaman kita itu ada di sholat. Ibu nggak puasa, ibu masih muslim. Ibu nggak sedekah, ibu masih muslim. Tapi kalau ibu sudah tidak sholat, maka ibu adalah kafir. Sholat ini ibadah yang paling utama, paling penting, paling mendasar bagi setiap muslim. Iya betul. Bahkan Nabi katakan kalau anak kita usia 7 tahun belum sholat, maka harus dipukul yang tidak menyakitkan. Ya, cubit dikit boleh, jewer dikit boleh, tapi bukan tempeleng ya Bu ya. Plak-plak enggak. Ya. Berarti sejak kecil ajarkan anak-anak kita untuk sholat. Tapi bagaimana mungkin anak-anak mau sholat kalau ibu bapaknya tidak sholat? Makanya yang pertama kali ibu bapaknya harus sholat. Ibu, kalau anak ibu mau sholat, ibu pun harus sholat. Jangan cuma nyuruh-nyuruh. Ayo sholat. Ambil duduk. Ibu main HP aja gitu kan. Nah, jangan. Iya. Atau selonjoran pakai daster gitu ya. Jangan. Sholat. Ya. Allahu Akbar. Subuh. Jam berapa subuh di sini Bu? Jam 5 kurang seperempat. Bangun Bu. Jangan pas azan baru bangun. Suara apa nih? Tidur lagi. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur. Lagi ngapain biasanya ibu-ibu di Bogor kalau zuhur? Masih di jalan, apalagi? Ngebakso, ngegosip pasti ya, ngegibah. Nengok cucu, tapi harus ingat waktu, jangan sampai 3 jam habis. Akhirnya nggak sholat zuhur. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asar. Ngapain asar biasanya? Nyuci? Check out Shopee? Iya. Nelpon temen, ngegosipin temen, ngegibah. Ya, akhirnya lewat asarnya. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Oh, ini jam-jam rawan ini. Sinetron, masak ya. Mandi, beberes, baru pulang kantor. Wah, macem-macem. Waktunya singkat, cuma 1 jam kurang lebih. Akhirnya kelewat. Hayya 'alal falah. Isya, capean udahlah. Tidur udah. Gimana nggak banyak masalah ibu hidupnya? Kan karena kelewat semua. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan. Kalau ibu lagi banyak masalah, ibu lagi galau, ibu lagi pusing, ibu lagi nggak tahu harus kemana, maka mulailah dari sholat. Saat ibu memperbaiki sholat ibu, maka Allah akan memperbaiki sholat, memperbaiki hidup ibu. Ya. Saat ibu bingung harus mulainya dari mana, saat ibu bingung harus curhat ke siapa, saat ibu bingung solusinya bagaimana, maka mulailah dari
sholat. Saat ibu mulai melaksanakan sholat, maka Allah mulai memperbaiki, memberikan solusi bagi masalah ibu. Itu sholat. Dan tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dibawa ke atas sajadah. Ibu punya masalah, curhatnya ke siapa? Allah. Di atas sajadah, ibu bawa masalah ibu ke sholat tahajud, ibu bawa masalah ibu ke sholat duha, ibu bawa masalah ibu ke sholat subuh, ke sholat zuhur, ke sholat maghrib, isya, ibu bawa semua masalah ibu. Insya Allah akan selesai. Karena curhat yang paling enak itu kepada Allah. Bukan ke sosial media ibu, bukan ke tetangga, bukan ke teman arisan, bukan ke sahabat. Mungkin bisa sahabat, boleh. Tapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita. Betul nggak Bu? Iya. Paling enak sama Allah. Ibu bisa mencurahkan apapun kepada Allah. Dari A sampai Z tanpa orang lain harus tahu. Itu curhatnya ke Allah. Ke sahabat boleh nggak? Boleh. Tapi sahabat kita itu kan juga punya masalah sendiri Bu. Ya kan? Dan juga sahabat kita kan punya sahabat Bu. Kemungkinan besar Bu, bocor itu Bu. Iya. Meskipun udah dibilangin, lu jangan bilang-bilang ya. Iya. Ember. Meskipun ibu punya WA group ya Bu ya. Cuman berdua nih Bu WA grupnya nih Bu ya. Hah? Nama WA grupnya apa biasanya kalau berdua? Besti Til Jannah Bu. Ah. Ya. Meskipun Besti Til Jannah berdua ya nggak ada orang lain tahu, pasti bocor kemungkinan besar apa yang ada di situ. Iya. Mungkin sahabat ibu nggak berniat membocorkan, tapi yang namanya perempuan ya Bu ya. Misalkan lagi sama temennya, lupa aja mulut tuh kalau nggak ngomong tuh nggak afdol aja gitu. Kalau bertemu antara perempuan-perempuan, kalau topiknya tidak ada ngomongin orang itu kurang afdol gitu. Jadi akhirnya, lo tahu nggak sahabat kita yang ini dia begini loh. Emang gimana katanya? Tapi gue nggak enak deh, gue udah dibilangin jangan bilang siapa-siapa. Oh udah nggak apa-apa, sama gue doang. Yakin janji gue nggak sebarin. Bener loh ya lo nggak sebarin iya. Tapi gue janji nih nggak enak, udah nggak apa-apa. Masa lo nggak percaya sama gue? Akhirnya kesebar keluar. Yang tadi cuma tahu 1 orang, 2 orang, akhirnya 1 masjid Jamaah Siti Ruqayyah tahu masalahnya Ibu Nurjana. Bu Nurjana bingung kan? Kenapa pada tahu masalah saya? Karena ya tadi curhatnya bukan ke Allah. Makanya enak sekali kalau kita curhatnya kepada Allah, Ibu. Online-nya 24 jam. Allah itu 24 jam, Bu. Selalu membalas pesan kita. Kalau di miss call balik, Bu. Gimana cara miss call Allah? Zikir, doa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti Allah akan balas Bu. Tapi bukan dengan suara juga ya Bu ya. Apa gitu. Ya, tapi Allah balas dengan solusi, dengan kemudahan. Allah balas dengan hati yang tenang. Bu, kalau kita punya masalah, langkah pertama itu sebenarnya apa yang paling penting? Hati yang tenang kan Bu. Kalau kita tenang menghadapi masalah, maka kemungkinan besar masalah itu bisa diselesaikan Bu. Betul nggak? Tapi kalau kita punya masalah, kita udah panik, kita udah bingung dari mana, biasanya tidak selesai itu masalah. Nah, bagaimana cara agar hati kita tenang, pikiran kita nyaman pada saat kita mendapatkan masalah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah lah, maka hatimu akan jadi tenang. Ala bidzikrillah, zikir, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir Bu. Dan turunan zikir itu banyak. Salah satunya apa? Sholat. Bukankah di dalam sholat ada bacaan-bacaan zikir?
Allahu Akbar. Allah maha besar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bukankah itu juga zikir, Ibu? Iya. Makanya ayo kita normalisasikan. Nah, gitu bahasanya ya. Kita normalisasikan setiap kali ada masalah, maka bawa masalah itu ke dalam sujud kita, ke dalam ruku kita, ke dalam doa-doa kita. Bawa ke situ, Bu. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali yang maha pemberi solusi. Dan siapakah itu? Allah. Tidak ada lagi, Bu. Ya. Kalau Ibu sholat, minimal hati Ibu tenang. Kalau hati tenang, minimal melihat masalah itu bisa lebih jelas, bisa lebih clear kan, Bu. Kalau kita punya masalah udah kabut gitu, Ibu ya, atau Ibu nyetir nih, nyetir malam-malam ya. Pada saat ada hujan badai, Ibu nyetir nih. Kaca nggak kelihatan, Bu. Panik nggak, Bu? Panik. Tapi sekencang apapun hujan, tapi kalau kaca itu masih terlihat, Ibu ya, lebih tenang kan, Bu? Ya itu. Minimal kita tahu arah kita mau kemana kan. Minimal kita tahu kita mau menuju kemana. Tapi kalau lagi nyetir, kaca burem, bunyi geledek, tiba-tiba keserempet, nauzubillah, wah itu repot. Kacau. Ya, makanya dengan cara apa? Sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa, Bu, kita harus sholat, Bu? Kewajiban. Kewajiban, oke. Tapi yang paling penting, kenapa kita harus sholat ya, Bu ya? Ya, qad aflahal mu'minun di surat Al-Mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Sahur aja udah mau sahur aja ibu-ibu ini, hah? Belum juga Ramadan udah mau sahur aja. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang mukmin, sungguh beruntung, sungguh berjaya. Ya, siapa orang-orang yang berjaya tadi yang dalam surat Al-Mu'minun? Adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Udah. Makanya kalau dalam sholat panggilannya itu kan hayya 'alas sholat. Kenapa kita sholat? Hayya 'alal falah. Apa itu falah, Ibu? Kebahagiaan, kesenangan, kemenangan, kemuliaan, kejayaan, itu semua. Dan itu sangat general buat siapa aja. Bagi seorang ibu nurjanah, kebahagiaannya adalah pada saat hidupnya bahagia, pada saat anak dan cucunya bahagia, itu kebahagiaannya. Bagi ibu yang lain, misalkan kebahagiaannya pada saat karirnya meningkat, pada saat pekerjaannya baik, ya. Ada lagi kebahagiaan yang lain pada saat mungkin seorang guru, pada saat anak-anak didiknya bisa menjadi sukses, itu. Dan setiap orang yang ingin bahagia, setiap orang yang ingin berjaya, Allah kasih tadi solusinya, yaitu sholat. Udah, sholat bener deh, betul. Saya alhamdulillah sejak umur 5 tahun mungkin sudah diajarkan sholat sama ibunda gitu, dan alhamdulillah kepakainya sekarang, Bu. Betul. Ini saya sharing aja ya, saya dulu alhamdulillah S1-nya tuh di Malaysia, Ibu. Mendapatkan beasiswa ya dari Petronas. Ya. Waktu itu dalam satu teman angkatan gitu ya, Bu ya, itu ada beberapa kawan yang mereka tidak terbiasa untuk sholat, Ibu. Bayangin, tinggalnya sudah di luar negeri tapi tidak sholat, mau ngapain? Dan saat ditanya ternyata memang sejak kecil tidak dididik untuk sholat. Gitu. Padahal
Kalau seorang anak itu sholat, kalau seorang anak itu dididik sejak dini untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah Bu, dialah yang akan menjadi amal jariah ibu-ibu. Gitu. Iya kan? Sekarang ibu nih, anak-anak pasti sudah besar ya kemungkinan ya. Kalau yang sudah besar tidak diajarkan sholat sejak kecil, pasti susah Bu. Betul nggak? Saya tidak mau menunjuk siapapun ya, tapi pasti susah. Kenapa? Karena tidak dididik sejak kecil. Nah makanya bagi ibu-ibu yang masih punya anak mungkin di bawah 10 tahun, di bawah 7 tahun, ajarkan untuk sholat. Karena sholat itu insya Allah akan menjadi amal jariah ibu-ibu. Ajarkan anak-anak baca Al-Fatihah. Harus dari ibu sendiri. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu akan dipakai seumur hidupnya Bu. Iya. Jangan kasih ke orang lain yang ngajarin. Karena selama anak-anak itu memakai, membaca, mengamalkan Al-Fatihah itu, maka pahalanya mengalir kepada ibundanya. Senang gak Bu? Wah senang banget Bu. Dan kalau orang-orang yang sudah meninggal tidak ada yang diharapkan Bu, selain doa. Bener gak? Emang ada orang meninggal diharapin apa Bu? Uang 10 juta gitu atau motor? Nggak ada. Ini harapannya sedekah. Ini harapan anak-anak soleh yang mendoakan. Makanya kan itu tadi, ada 3 amal jariah ya. Kita ulangin lagi nih ya. Pasti sering mendengar kan? Apa saja itu amal jariah Ibu? 1, sedekah jariah itu sendiri ya. Masjid Siti Rokoyah lagi mau ada pergantian karpet, ibu ikutan Bu. Ya. Selama itu karpet masih dipakai, selama itu juga ibu dapat pahalanya. Kalau karpetnya itu dipakai selama 30 tahun, ibu dapat 30 tahun. Ada di tetangga ibu sekolah penghafal Quran misalkan, ibu ikutan di situ Bu. Selama anak-anak itu mengamalkan Al-Quran, ya, selama itu juga ibu akan dapat. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu sedekah jariyah? Ilmu yang bermanfaat. Betul. Ajarkanlah walau hanya 1 ayat. Sesimpel ibu ngajarin, lo jangan kurang ajar sama orang tua ya. Udah. Sesimpel sedekah yuk 10.000 perak, ibu dapat. Itu ilmu yang bermanfaat. Misalkan mohon izin, misalkan dari kajian kami hari ini ada yang bermanfaat, ada yang ibu amalkan. Wah itu Masya Allah, saya sangat berbahagia, jauh lebih berbahagia. Betul, karena itu gak ada nilainya Bu, benar gak ada nilainya Bu. Dan Allah mengganti setiap kebaikan kita minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu ashr. Ya. Al-An'am ayat 160. Siapapun yang berbuat amal kebaikan, maka Allah akan berikan 10 kali lipat balasannya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ibu berbuat baik sama orang, meskipun orang itu tidak baik sama kita, nggak apa-apa Bu. Karena kita baik sama orang itu Allah yang memerintahkan. Orang lain gak berbuat baik sama kita gak apa-apa. Itu urusan dia sama Allah. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan karena siapa orang itu. Tapi karena siapa yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yaitu Allah. Dan jangan khawatir, setiap kebaikan yang ibu-ibu lakukan itu akan kembali kepada ibu-ibu sendiri. In ahsantum li'an fusikum. Jadi jangan bersedih hati, jangan kecewa, jangan rungsing kalau ada orang yang sudah kita baikin kok dia nggak baik juga sama kita ya, nggak apa-apa. Karena urusan kita adalah berbuat baik sama dia karena Allah yang memerintahkan. Urusan dia tidak berbuat baik kepada kita, nggak apa-apa. Karena itu bukan domainnya kita, itu urusan dirinya dengan Allah. Nah, jadi menghadapi hidup tuh enak banget, berbuat baik aja. Ya, itu yang kedua. Nah, sedekah jariah yang ketiga apa tadi? Anak soleh yang mendoakan. Udah.
Saya, ini mungkin cerita sedikit ya, menjadi doa ibu saya sejak mungkin 10 tahun yang lalu ya. Itu pengen banget anaknya jadi ustadz. Iya. Betul-betul itu doa ibu saya 10 tahun yang lalu. Saya ingat saya dulu sebenarnya memang banyak sering mengisi Bu ya, cuman lebih ke seminar karena background saya di bidang usaha Ibu gitu. Jadi tapi doa mama saya itu selalu pengen anaknya jadi ustadz. Dan doa itu tidak pernah terputus Bu sampai hari ini. Dan Allah baru kabulkan di tahun ini Bu. Iya. Saya baru mulai banyak sharing itu awal tahun sebetulnya, baru sekali. Sebelumnya sharing tapi lebih ke seminar, lebih ke mungkin workshop gitu. Tapi selama waktu itu saya bilang, "Mah, tapi kan adik aku manggil saya adik. Adik kan juga udah sering sharing ke ke orang-orang, sering ngasih seminar. Mama saya nggak mau. Enggak nak, ya namanya ustadz itu jamaahnya itu duduk lesehan di masjid ngedengerin. Iya Bu, bener. Alhamdulillah terwujud di Masjid Siti Rokoyah ini Bu. Itu doa ibu. Dan semakin kesini seorang ibu itu nggak berharap banyak Bu. Dia cuma pengen anak-anaknya sukses, anak-anaknya soleh dan bisa mendoakan. Nah, bagaimana cara agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita? Ya harus dididik Bu. Tidak mungkin anak itu jadi tiba-tiba. Ya mungkin ada. Ada seorang anak nih misalkan nih, kan kemarin sempat lewat di FYP gitu ya. Seorang anak pengen jadi hafiz Quran tapi ayahandanya masih non muslim gitu ya. Kemungkinan besar ada. Tapi kan kita tidak bisa berpatokan dari situ. Betapa banyak anak-anak yang kurang pendidikan, kurang perhatian, kurang kasih sayang, akhirnya apa? Lewat. Menjadi seorang pemakai misalkan, tidak sholat. Ya, jadi ajarkan anak-anak sejak dini untuk sholat. Gitu Bu. Ya, oke yang kedua, berapa lama lagi? Masih ada ya? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih ada Ustadz, tadi kan baru 2S ya? Oh 2S, satu lagi ya? Oke, ya ini udah jam 10 nih. Nah S yang ketiga, yaitu adalah sedekah. Gitu ya. Sedekah. Jadi S yang pertama adalah sabar, S yang kedua adalah sholat, S yang ketiga adalah sedekah. Iya, gitu. Ada sebuah hadis bahwasanya musibah tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Jadi setiap pagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ayo keluarin duitnya 10.000, 20.000, nggak apa-apa. Jangan yang memberatkan 15.000, nggak apa-apa. Yang penting sedekah. Ya. Kenapa Bu? Sedekah subuh, benar. Setiap subuh ada 2 malaikat yang berdoa untuk kita. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah berikanlah rezeki yang berlimpah bagi siapapun yang bersedekah di jalanmu. Bayangkan, yang doain malaikat Bu. Malaikat lagi berdoa, ya Allah benamkanlah harta orang-orang yang kikir kepadamu. Tuh, ngeri gak Bu? Ya, sedekah. Sedekah itu apa sih Bu? Apa bedanya sedekah, infak, zakat? Apa bedanya Bu? Ayo, 100.000. Sedekah ya, sedekah itu semua hal yang bisa kita berikan namanya sedekah. Ya, sangat general. Ya. Sedekah bisa dalam bentuk harta, uang, sedekah bisa dalam bentuk tenaga, sedekah bisa dalam bentuk pikiran, sedekah bisa dalam bentuk waktu, sedekah bisa dalam bentuk senyum. Ya. Tapi memang kalau ibu diberikan harta yang berlebih, maka sedekahnya dalam bentuk harta. Karena itu adalah berhala kita di dunia. Kita terlalu cinta sama harta kita kan Bu? Sedekah.
Senyum boleh nggak Bu? Boleh. Tapi tidak semua masalah di muka bumi ini selesai hanya dengan sedekah senyum. Ibu keluar dari masjid nih, tiba-tiba udah ada orang tergeletak Bu, udah 3 hari 3 malam Bu, udah nggak makan Bu. Apa yang terjadi kalau ibu hanya memberikan sedekah senyum? Ketemu lagi. Mati Bu, insya Allah Bu. Ya. Makanya harus keluarin uang sedekah. Ya itu sedekah. Ada lagi namanya infak. Apa itu infak? Biasanya infak itu dalam bentuk harta spesifik. Ya, nggak mungkin infak senyum, nggak ada kan istilah infak senyum, nggak ada. Ya, ada lagi zakat. Nah kalau zakat ini wajib, ya wajib. Ya, berapa angkanya Bu zakat Bu? 2,5%. Kalau dalam 1 tahun haul ibu sudah mencapai kurang lebih 86 gram emas ya, anggaplah kita buletin 100 gram emas. 1 gram berapa harganya sekarang Bu? 1,5 juta, 2 juta ya mungkin ya. Anggaplah kita ambil 1,5 juta lah ya yang rata-rata. Berarti kalau harta ibu dalam setahun kurang lebih itu sudah ada 150 juta, 100 gram kali ya atau 90 gram harusnya 90 gram kali 1,5, 150 juta kurang lebih, maka ibu wajib untuk zakat. Kalau zakat itu untuk mensucikan harta kita, ya. Tapi kalau sedekah itu untuk menyuburkan harta kita. Jadi untuk membersihkan itu dengan zakat, tapi untuk mengembangbiakan dengan sedekah. Kalau zakat angkanya 2,5%, kalau sedekah angkanya berapa Bu? Tidak terhingga, tak terbatas. Betul? Karena tidak ada angkanya sedekah dalam Al-Quran. Tapi setiap kali ada kata menginfakkan harta, diikuti oleh kata sebagian. Biasanya seperti itu. Makanya dulu para sahabat memaknai sebagian ini sebagian besar. Umar bin Khattab waktu itu pada saat akan perang ya, Rasulullah memanggil para sahabat untuk menyumbangkan hartanya. Umar bin Khattab membawa 50% kekayaannya Bu, bayangkan 50%. Wah sahabat semuanya heboh. Wow bagaimana mungkin 50% setengahnya. Umar juga sudah bahagia gitu kan. Tapi Nabi katakan, wahai Umar, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan sosok ini dalam bersedekah. Wah, Umar kaget dong. Siapa ya Rasul? Bukankah saya sudah membawa setengah dari kekayaan saya untuk Islam? Cukup datang. Siapa? Abu Bakar. Membawa berapa persen Bu kekayaannya Bu? 100% Bu, semuanya Bu. Kebayang gak Bu? Ya, rumah ibu, ya, mobil ibu, motor ibu, emas gelang-gelang ibu gitu. Kalau tiba-tiba 1 hari disedekahkan sama suami ibu, kawin lagi. Perhiasan-perhiasan ibu tuh ya, kencerengan-kencerengan tuh jamnya nih Ibu Siti Nur Cahaya ini. Nurjana ini ya, tiba-tiba pulang ke rumah, itu rumah habis Bu. Udah, rumahnya udah disedekahin, mobilnya hilang, gelang semua hilang. Kira-kira ibu terima dengan sabar atau ada peperangan di situ Bu? Enak aja Bu ya. Ya, memang kita tidak mungkin bisa mencontoh itu Bu, betul gitu. Dan Allah pun Rasulullah juga mengajarkan ya kita juga harus bersedekah kepada diri sendiri. Betul. Tidak semuanya untuk orang gitu, enggak kok ya. Sedekah kepada diri sendiri gitu ya. Oke, baik. Mungkin sudah ini waktunya tanya jawab kali ya atau apa? Iya Ustadz, insyaallah. Oke, baik. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah saya melanjutkan
amanahnya dari Bu Nina ya sebagai MC, dan mohon maaf Ustadz Asad tadi anak terlambat karena memang ada ujian. Ujiannya macet. Ya. Ada angkot, terus ada yang nyebrang, luar biasa. Kalau kita maksain keadaan itu bisa jadi malah jatuh. Begitu juga mungkin dalam hidup ya Ustadz. Kalau apapun terburu-buru malah jadi jatuh ke lubang yang sama atau ke kesalahan yang sama. Alhamdulillah ya, 3S pagi ini kita dapat, yaitu sabar, sholat, dan sedekah. Ustadz, ujiannya ibu-ibu di zaman ini luar biasa Ustadz. Ada yang istilahnya pelackor ya Bu ya. Ibu tahu pelackor? Iya, pelakor. Iya, pelakor. Iya, oh atuh sabar weh. Meni kudu emosi ya. Pelakor hari ini Ustadz bukan ani-ani aja, ada andri-andri. Andri-andri Ustadz, luar biasa. Na'udzubillahimin zalik. Nah, kemudian tadi juga Ustadz mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sedekah. Ya, sebelum pada sesi tanya jawab, ya ibu-ibu, mari kita infakkan, kita sedekahkan sebagian harta kita yang insya Allah sedekah dan infak ini dapat menyuburkan harta kita sebagaimana yang Ustadz Asad tadi sampaikan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamim wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, alhamdulillah, semoga segala infak sedekah yang kita keluarkan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta Allah lipat gandakan keberkahan untuk kita ya, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah tahu belum? Ada yang nonton enggak tadi pagi di salah satu stasiun televisi? Ibu nonton? Masya Allah. Jam berapa, Bu? Tuh, 6. Saya sengaja nanya jamnya, kali ibu jam 2 Pak katanya gitu. Jam 2 mah belum mulai ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Mungkin yang belum nonton insya Allah hari esok ada kesempatan lagi. Tapi yang pasti tadi pagi yang nggak kebagian nonton pasti juga ada ibadah yang lain.
ada nyuci dan lain sebagainya. Ya Bu ya, itu mah pasti. Kemudian Ibu tahu nggak, kalau Ustadz Asad yang ada depan kita hari ini itu sudah keliling ke 5 negara dakwahnya. Masya Allah, kita doakan agar beliau sehat walafiat. Saya mah baru di 5 warung, etage ngobrol, ya. Nah, kan sama ujiannya pasti ya, ibu-ibu suami yang suka mancing pasti 5 pancingan tuh ujiannya. Baik, Ustadz, tadi kan kita ngomongin tentang ujian ya Ustadz. Ya. Kenapa sih kalau udah ujian yang satu, ada lagi ujian yang lain kadang tuh ngebuat kesel, bener ya Bu ya? Iya lagi, gimana Ustadz? Ya, terima kasih Mas siapa namanya? Puja ya. Lucu ya Bu. Insya Allah. Sudah punya istri? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Hah? Iya sudah punya istri? Ya kan? Bukan sudah punya istri. Baik, memang ujian itu Allah akan berikan terus. Ya. Karena memang hidup kita ini adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian lainnya. Iya. Ibu baru dapat ujian A, nambah ujian B, nambah ujian C, terus. Tapi setiap ujian itu juga pasti ada masa berlakunya Bu. Ada masa expirednya ujian itu, ada masa kadaluarsanya. Ibu hari ini ujiannya sama nggak dengan waktu ibu SD? Beda. Dulu ujian SD apa Bu yang paling berat? Hah? Mau sekolah, ya bener. Anak SD itu ujiannya nggak mau sekolah tuh, bener. Anak saya tuh paling susah kalau dia sekolah, males. Ya paling susah. Tapi setelah itu lulus Bu, masuk ke SMP. Ujiannya apa Bu anak SMP? Masih sekolah juga kurang lebih, tapi sudah ada interaksi dengan kawan, ya kan? Sudah ada mulai mungkin ngambek-ngambekan gitu kan? Tapi itu ujian anak SMP. Lulus lagi, naik tingkat menjadi anak SMA. Beda nggak ujiannya sama anak SD Bu, anak SMA? Beda. Apa sih ujian anak SMA Bu? Mulai galau mungkin ya, mulai punya teman dekat, pacar ya, tawuran. ya mulai milih sekolah kuliahnya mau di mana, ya enggak itu. Tapi setelah lulus SMA masuk kuliah, beda lagi ujiannya Bu. Beda. Apa ujiannya? Takut nggak lulus, mau nyari kerja di mana, mau usaha apa, bayar SPP gimana, itu ujian kuliah. Lulus lagi Bu, ujiannya beda lagi nggak setelah lulus kuliah Bu? Beda, susah nyari kerja, nggak punya duit, mau menikah nggak ada calonnya, jomblo fisabilillah, itu masalah lagi. Udah menikah, ada masalah nggak Bu? Ada. Nah ini masalah-masalah semua yang sudah menikah ini. Ya. Ekonomi, mau masak nggak ada garam, LPG gasnya habis. Beras habis, nggak habis taunya berasnya oplosan ya Be. Ya pasti ada masalahnya, pasti. Karena memang manusia itu akan berjalan dari satu masalah ke masalah yang lain sampai kita akan menemui masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau memang sekarang lagi ada masalah, maka berarti memang itu adalah episode kita. Tapi apakah akan masalah terus? Nggak mungkin Bu, benar. Percaya deh nggak mungkin masalah terus. Hari ini ibu senang, besok sedih. Hari ini bahagia, besok galau. Hari besoknya lagi ibu ketawa-tawa, besoknya meraung-raung. Ya. Makanya kalau lagi bahagia jangan terlalu over bahagia. Begitu juga kalau lagi sedih jangan terlalu over sedihnya. Udah biasa-biasa aja, insya Allah. Normal-normal aja, sewajarnya. Pinter ini Ustazah Nurjannah. Masya Allah. Ada ustazah juga ya Ustaz ya? Oh ada, Alhamdulillah.
Baik, Ibu, kami menyiapkan 2 hadiah untuk 2 penanya. Siapa tahu di antara ibu-ibu hari ini ada yang menanya, Ustadz gimana biar suami saya tidak tergoda pelakor, apakah saya harus dempulin 5 cm atau gimana, bebas. Ya, mangga bagi ibu yang mau bertanya, ibu silahkan. Afwan Ustadz saya lewat belakang. Namanya jangan lupa disebut, tapi jangan pakai KTP, biasanya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya sama Bu Ici ya. Bu Uci. Ya, mau tanya Ustadz, saya kan ditinggal suami 2 kali ya. Sejak anak-anak kecil. Meninggal? Yang pertama meninggal dan yang kedua juga. Masya Allah ya. Dan pernah menikah lagi yang ketiga, tapi gagal karena konflik dengan mertua. Dan suami bilangnya dia mau kejar surga dulu dengan memilih ibu. Apakah untuk berikutnya menurut Ustadz apakah untuk menikah lagi atau lebih baik saya sendiri gitu Ustadz? Karena kayaknya kalau udah 3 kali itu kayaknya saya gimana gitu ya. Tapi kadang saya kuat gitu, merasa kuat gitu untuk sendiri. Tapi kadang suatu waktu saya pingin gitu menikah lagi. Jadi saya tuh harus berdoanya gimana gitu ya Ustadz ya. Karena kebetulan juga saya saudara hanya 1 dan ibu juga baru meninggal. Jadi saya hanya tinggal sama anak saya gitu. Jadi rasa kadang sepi, kadang enggak. Jadi saya tuh harus berdoanya gimana gitu. Untuk apakah melangkah lagi, apakah sudah aja mungkin takdirnya seperti ini gitu. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz. Baik, pengen diundang. Tuh. Curhat dong Ustadz, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, Iya. baik kita dengarkan. Mangga Ustadz. Langsung ya. Langsung. Oke. Ya Ibu Uci, sebenarnya justru saya harus belajar dari Ibu. Benar nggak? Saya belum pernah merasakan nikah lebih dari sekali, Bu. Ibu udah 3 kali. Ya. Berarti saya mau kasih nasihat jangan nikah lagi pun kemungkinan akan nikah. Karena udah tahu enaknya menikah sampai 3 kali loh. Ya memang semua ini kan, nah tadi ada sunnatullah, ada qadarullah. Ya. Sunnatullahnya apa? Manusia itu sunnatullahnya apa? Menikah. Ya menikah. Karena kalau tidak menikah, kemungkinan besar bisa terjerumus kepada dosa. Ibu ya kan kita sudah besar lah, sudah paham maksudnya kan? Ya. Tapi kadang tadi ada qadarullah. Ibu menikah dengan suami pertama meninggal. Suami kedua meninggal. Suami ketiga ibu yang ditinggalkan, misalkan gitu ya. Nah memang itu qadarullah. Ya, tapi kalau ditanya apakah saya mau menikah lagi atau tidak, atau ataukah saya harus menikah lagi atau tidak, jawabannya ibu minta yang terbaik sama Allah. Itu. Kalaupun ibu menikah lagi, insya Allah jodohnya lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sayang sama ibu, sayang sama anak-anak ibu, gitu kan. Tapi kalaupun ibu tidak menikah lagi, misalkan sampai selesai, sampai akhir hayat, ya itu adalah bagian dari takdir, qadarullah ibu. Bukan berarti ibu memaksakan, ya Allah pokoknya saya pengen nikah lagi, gitu. Enggak. Karena juga ada wanita-wanita yang sampai akhir hayatnya tidak menikah, ada kok. Bunda Maryam menikah enggak? Enggak. Ya kan? Tidak. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bedanya kalau perempuan itu, nggak tahu deh, kalau tidak menikah itu kan kayaknya bisa tahan ya. Bisa ya. Makanya kan banyak wanita-wanita janda ditinggal sampai mati nggak nikah lagi. Banyak Bu ya. Tapi kalau laki-laki ditinggal istrinya Bu. Wah. Meni nafsu. Belum ada 3 hari. Meni nafsu Ustaz. Itu, wah.
Iya Bu ya, bener ya? Iya. Tapi kalau perempuan nih sabar nih. Ibu juga kelihatannya sabar ini. Untuk menikah lagi yang keempat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu Bu jawabannya ya. Semangat Ibu ya. Baik, alhamdulillah Bu Uci, itu jawaban dari Ustadz Asad ya. Yang pasti ibadah kita kan banyak ya Ustadz, apapun ya. Yang belum mendapatkan jodoh lagi nanti bisa ibadah yang lain gitu ya. Asal jangan genat-genit mungkin ya Ustadz ya. Jangan genit gitu. Baik ya, penanya kedua mau yang mana? Tadi setelahnya Ibu yang belah sana, Ibu punten. Ya, silakan. Ibu mau ngundang atau mau nanya? Oh mau nanya, kita langsung mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariado dari Ciamas Cibinong. Begini Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Saya pengen bertukar pikiran nih Ustadz. Kebetulan Ustadz laki-laki ya. Gini Ustadz, saya punya anak yatim. Alhamdulillah anak-anak saya pesantren semua. Nah begini Ustadz, beberapa hari kemarin itu ada Muharram Lebaran anak yatim ya. Kebetulan anak saya diundang gitu. Nah, qadarullah saya sudah menikah lagi sekarang ya. Itu karena suruhan anak-anak saya gitu. Memang keinginan anak-anak saya gitu, bukan keinginan saya. Mungkin itu jodoh dari Allah juga, takdir dari Allah gitu. Cuman ada sedikit kecewa gitu sama pasangan yang sekarang. Nah, kecewanya gini Tad. Nah, suami itu gini agak perhitungan gitu. Padahal sama anak yatim ya. Padahal kalau menurut saya itu tuh pahala besar buat kamu gitu. Apalagi anak-anak saya, Masya Allah di pondok itu luar biasa gitu. Nah pas kemarin dapat santunan anak yatim, beliau di depan saya dan di depan anak saya itu kumpul gitu. Anak saya membuka amplop yatim itu gitu. Dia buka dan lumayan besar gitu. Nah anak saya itu alhamdulillah mungkin karena akhlaknya di pondok pesantren bagus gitu. Dia tawarkan kepada ayah sambungnya. Abi mau katanya. Abi mau katanya. Ya Allah, abinya tuh menjawab mau gitu ya Allah kata saya. Saya tuh sedih gitu ya. Ya Allah kenapa sampai menjawab mau gitu. Sedangkan saya saja ibunya nggak pernah minta gitu. Saya tuh selalu apa yang didapat anak saya, hak mereka itu ditabung untuk masa depan mereka, untuk pendidikan mereka gitu. Jadi pas di situ saya melarang anak saya di depan suami saya gitu. Jangan nak, itu rezeki kamu gitu. Itu rezeki kamu simpan. Kalau Abi pengen kasih saja tadi menjemput kamu ke pondok pesantren itu kan pakai ongkos gitu. Ganti saja ongkos yang sudah dipakai sama pakai uang Abi tadi. Nah sini nak biar diganti tadi Abi beli bensin berapa gitu. Ganti saja uang bensinnya. Diberikan sama anak, emang berapa mah? Berapa Abi tadi? 20.000 gitu misalkan. Nah diambil, sini nak saya berikan. Nah diterima sama ayah sambungnya gitu. Hati saya tuh kayaknya ya Allah gitu. Kenapa dia harus menerima gitu. Nah pertanyaannya gimana sih sebaiknya saya jadi istri yang baik kepada suami saya. Dan suami saya itu bagaimana tuh sebaiknya tuh kepada anak saya gitu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya? Mariado. Mariado. Oke. Memang di Bogor ini dingin ya Bu ya. Jadi
Pertanyaan nikah semua ini. Ini nikah yang ketiga, nih yang kedua. Yang ketujuh ada nggak ini coba? Ya emang dingin ya, hujan gitu kali kan. Nggak tahu mau ngapain, tau-tau kawin aja. Ya. Oke, jadi gini. Menyesal atau kecewa dengan suami. Ya. Selama ibu nikahnya masih sama manusia, Bu. Ya. Oh bener. Bener nggak? Selama nikahnya masih sama manusia, pasti ada kecewanya, Bu. Iya. Kalau ibu nikahnya sama malaikat, nah mungkin, Bu, ibu nggak ada kecewa. Apalagi sama jin misalkan, nggak ada wujudnya. Ya, selama masih sama manusia, pasti ada kecewa, pasti. Apalagi, misalkan ibu udah ada anak ya, berapa? 2 orang anak. Suami ibu duda atau dia single? Duda juga. Punya anak? 1, oke berarti total 3. Memang pasti akan ada kecewaan, Bu. Kenapa? Karena ibu dan suami kan memulainya bukan dari 0 juga. Bener nggak? Ibu punya kisah, suami pun punya kisah. Masing-masing punya cerita yang mungkin masih ada trauma, yang mungkin masih menyisakan cerita di belakang. Sehingga pada saat ibu dengan suami ini menikah, tentu membawa cerita lama. Bukannya gadis dan perjaka lagi. Masalahnya kan juga beda, Bu. Dulu ibu menikah pertama kali umur berapa misalkan? 21. Itu mungkin dunia lagi milik ibu berdua. Ya enggak? 21. Sekarang mungkin umur 31 ada 34. Oh 40. Ya 40 beda, Bu. Dulu umur 21 ya ibu masih bisa dibodoh-bodohin misalkan gitu ya. Sekarang udah pinter udah umur 40. Masalahnya pun beda. Dulu masalahnya menikah, aduh nikmatnya apa bisa mesra-mesraan sama suami gitu kan. Sekarang ibu sudah menghadapi kehidupan yang real life. Punya anak 2, punya suami 1, jadi ayah sambung bagi anak-anaknya. Ibu jadi ibu sambung bagi anaknya. Masalahnya pasti ada. Ya. Tinggal bagaimana ibu sebagai seorang suami dan sebagai seorang ibu harus bisa belajar di situ. Ibu kalau berharap suami ibu yang lebih paham, boleh. Tapi sebagai seorang istri, seringkali yang harus lebih banyak belajar adalah istri. Ya. Karena tugas suami itu berat, Bu, di luar. Tugas suami itu mencari nafkah. Tugas suami ibu mencari rezeki. Sehingga pada saat pulang ke rumah, maunya tuh tentu dilayanin, ditemenin, itu wajar banget, Bu. Tapi kadang kan kita sebagai seorang istri kadang lupa gitu kan, suami pulang, lagi masak lah, masih pakai daster lah, rambut aut-autan misalkan. Nah, mungkin hal seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak tadi, kan gini, kan kami tidak bisa menilai hanya dari 1-2 cerita. Ya, kalau dari 1 cerita tadi kan suami ibu ditawarkan uang sama anak kandung ibu lalu diterima. Kami tidak tahu cerita lainnya di luar itu. Nah, kalau hanya melihat 1 cerita itu, mungkin kita akan melihat kok tega banget ya ini anak yatim loh dimintain amplopnya gitu. Tapi mungkin di sisi lain kita nggak tahu. Suami ibu mungkin sudah bekerja keras selama 1 bulan ini tapi belum menghasilkan misalkan. Atau di kisah-kisah sebelumnya suami ibu juga sudah memberikan nafkah misalkan untuk anak sambung ibu, kita nggak tahu cerita itu. Tapi fokusnya adalah setiap kejadian itu pasti sudah ditakdirkan dan diatur sama Allah. Ya. Ibu menikah dengan suami yang sekarang itu sudah jodohnya ibu. Nggak bisa lagi mundur. Wah nyesel nih gue nih, mau tukar tambah aja deh. Nah. Nggak bisa. Mungkin sebelum ibu tukar tambah, suami ibu udah tukar tambah duluan, Bu, gitu. Ya kan? Meskipun memang ada 4 cara nih ya, 4 cara memilih calon suami atau istri.
Catat ya. Catat, halo warga Bandung nih, ibu-ibu. Oh, ada yang rekam Ustaz. Nah, 4 cara. warga Bogor yang mau nikah lagi nih ya. Catat, ada 4 kriteria untuk memilih calon istri atau suami. Yang pertama, li jamaliha, dari kecantikan ataupun ketampanannya. Ibu seneng gak punya suami ganteng? Seneng. Suami ibu seneng gak kalau istrinya cantik? Seneng. Maka pilihlah yang tampan atau yang cantik. Yang kedua, lima liha, dari kekayaannya bu. Ibu seneng gak punya suami kaya raya? Seneng. Boleh gak punya suami kaya? Boleh. Nah yang ketiga, linasa biha, dari keturunannya. Ibu kalau mau menikah dengan laki-laki harus dilihat ini keturunannya benar apa enggak, baik-baik apa enggak, keluarganya baik apa enggak. Jangan asal ketemu di jalan diajak nikah ibu. Ya. Yang keempat, lidiniha. Apa itu? Agamanya. Ya. Cantik boleh, kaya boleh, dari keturunan baik boleh. Tapi kalau tidak ada agamanya maka nilainya 0 semuanya. Ya, karena agama ini meskipun terakhir nilainya 1. Udah ganteng, soleh. Maka nilainya 10, karena 1 sama 0. Udah ganteng, kaya raya, soleh. Nilainya berapa? 100. Udah ganteng, kaya raya, soft spoken, gak pernah marah-marah, ngasih uang belanja 1 miliar sebulan. Nah, Waduh. ya, itu adalah mimpi yang sulit terwujud. Kebesaran ya, 100 juta lah ya. Iya, 1 miliar, kaget bu. Pernah lihat uang 1 miliar ibu? Iya, lihat di TV benar bu. Gitu ya bu ya. Jadi kurang lebih itu jawabannya. Ibu banyak-banyak sabar, banyak-banyak doa sama Allah, udah. Dan doakan suami ibu insya Allah jadi suami yang soleh. Alhamdulillah. Nah, Baik. jangan lupa ya Ustaz, doakan kata Ustaz Azad juga. Tapi teringat Ustaz, amanah dari guru anak, bahwasannya laki-laki atau suami itu kewajibannya mencari nafkah. Kemudian mendidik anak dan istri adalah kewajiban. Membantu istri juga tapi ada fungsi suami Ustaz, kata guru anak. Ada yang tahu fungsi suami? Menjaga anak dan istri dari siksa api neraka. Kira-kira ibu mau tetap jadi istri atau suami? Kita menang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Juga jawaban dari Ustadz Azad menjadi pengingat kita untuk terus ya bersabar dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita dan pasti ada hikmahnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ustadz, mangga dipersilahkan. Baik ibu-ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa yang khusyuk, kita memohon kepada Allah. Kita bayangkan Allah sedang melihat kita, sedang menatap kita, dan sedang membuka tangan lebar-lebar untuk mengabulkan segala doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghaffar. Ampuni Ya Allah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa yang membuat hidup kami sengsara dan celaka. Dosa-dosa yang membuat kami sombong, Ya Allah, dan merasa lebih baik dari orang lain. Dosa-dosa yang membuat takdir kami buruk, Ya Allah. Dan juga dosa-dosa yang membuat hidup kami tidak bahagia. Ampuni Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami, Ya Allah. Jika ada catatan takdir buruk yang dikarenakan oleh dosa kami, maka hapuskan takdir itu ya Allah, dan ganti dengan takdir yang baik ya Allah. Sesungguhnya kami tidak pantas dan tidak sanggup ya Allah menerima takdir buruk-Mu ya Allah. Maka berikanlah takdir yang terbaik untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, wahai Zat yang Maha Kaya.
Berikanlah rezeki yang berkah dan berlimpah kepada kami ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang Engkau ridhoi, rezeki yang bisa membawa kami kepada ketaatan dan kebaikan ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang fakir ya Allah. Kami ingin di bulan Ramadan ini ya Allah, kami di bulan Muharram ini kami menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah, menjadi bulan yang menjadi momentum bagi kami untuk berubah ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, panjangkanlah umurnya, bahagiakanlah mereka ya Allah. Dan jadikan kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, tolong berikanlah tempat yang mulia baginya. Berikanlah posisi yang terbaik ya Allah, dan Engkau meridhai kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.